Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad SAW. Alhamdulillah masih bisa berjumpa dengan teman-teman semua. Semoga senantiasa diberikan kesehatan lahir batin. Sehat lahir tok ya repot ya. Jadi senyum-senyum sendiri di jalan, ngomong sendiri ya. Tapi sehat batin, lahirnya sakit-sakitan juga repot juga. BPJS sekarang nggak ada kelas-kelasan, semua rata itu. Jadi kita minta lengkap lahir batin, sempurna jasmani rohani kita. Nah unsur kita itu ya unsur lahir, unsur batin. Walaupun nanti juga di kubur dibangkitkan, juga kita percaya bahwa yang dibangkitkan kita ya jasmani dan rohani kita. Dua-duanya kita percaya. Baik teman-teman, hari ini kita masuk ke bab yang ke-20 tentang istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul ishrun fi fadilatil istighfar. Bab yang ke-20 menjelaskan tentang keutamaan istighfar. Istighfar sendiri itu dari fi'il sulasi ya, 3 huruf. Ghafaro. Jadi fa'alanya ghafaro. Kemudian dia mazid, dia ketambahan 3 huruf juga, alif, sin, dan ta. Istighfaro. Jadi faedahnya faedah tolabiyah, mencari. Kalau maghfirah itu ampunan, kalau istighfar artinya mencari pengampunan, meminta ampun, amnesti. Didahului dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wastaghfirillah. Mintalah kalian ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Innallaha kana ghafurur rahima. Karena sungguhnya engkau akan dapati bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang ghafur. Ghafur itu sidik-sidik ngasih ampunan, dikit-dikit ngasih ampunan. Nah, gitu. Saking banyaknya ampunannya, dikasih ampunan. Nah, ada orang namanya akul. Kalau akil, akala itu kan orang yang makan, akil. Tapi kalau orang akul itu sidik-sidik makan, sidik-sidik makan. Makan kok cuman sidik. Gitu. Jadi dikit-dikit makan dia. Hobinya ngemil, itu panggilannya akul. Ini ghafur, zat yang maha banyak memberikan ampunannya. Rahimah, demikian pula Allah juga senantiasa memiliki rasa belas rahmatnya. Kita disuruh meminta ampun kepada Allah karena hanya Allah lah yang maha mengampuni, tidak bosan-bosan mengampuni. Rahimah, dan Allah yang maha mengasihi. Wa qala ta'ala, dalam firman-Nya yang lain Allah berfirman, lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Allah memberikan pahala yang besar bagi orang yang bertakwa. Bertakwa di sisi Tuhannya. Apa pahalanya? Jannatun. Jadi pakai alif itu nunnya ya, jannatun. Jamak. Jadi yang diberikan kepada orang bertakwa nanti itu enggak cuma satu surga. Jadi kalau kita di dunia itu punya rumah satu masih kurang yang kadang ya. Nah, ini besok di surga, surganya Allah kasih kepada orang yang beriman, bertakwa, itu jannatun, banyak surga. Bagaimana kita ya punya surga yang banyak? Kalau di dunia kita punya rumah banyak, pikiran macam-macam. Siapa yang nungguin, siapa yang bersihin, belum nanti bayarin orang yang nungguin. Kalau dikontrain, yang kontrak itu bener apa enggak, kadang biaya bersih-bersih, beres-beres pemeliharaan rumah kita itu kalah besar sama penghasilan kontrakan kita. Pikiran roh kita serba di dunia itu. Punya rumah masalah, nggak punya rumah tambah masalah. Punya rumah banyak juga punya masalah juga.
Nah itu kita di surga nanti lepaslah semua masalah yang bersiapa ya. Semua sudah dijaminkan kebahagiaan surga itu bagi orang-orang yang bertakwa. Gak cuma satu surganya, banyak jannat, banyak surga. Tajri minta di bawahnya itu akan mengalir sungai jernih. Kita bayangkan orang-orang Arab ya, mereka diberikan ayat ini ya benar-benar excited. Mungkin kalau orang Temanggungan, orang Magelangan, karena ayat ini biasa-biasa saja. Karena saya takjub juga ketika awal pindah ke Temanggung, berangkat kantor, kanan kiri sawah hijau, lewat jembatan Proko, bawahnya sungai. Wah, ini surga betul. Dekat cuma 15 sampai 20 menit dari rumah. Nah, itu surga dunia saya waktu itu. Tajri min tahtihal anhar, yang di bawahnya itu mengalir sungai. Khalidina fiha, kekalah di dalam surga tersebut. Orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak cukup sampai segitu. Setelah diberikan surga yang banyak, yang indah, yang penuh panorama ya, seperti itu, yang nggak perlu mikir melihara, ditambah lagi wa azwajum mutahhar, diberikan pasangan-pasangan yang suci, dia mutahharah, yang disucikan. Tidak pernah itu ada namanya datang bulan tuh nanti di sana, tidak ada ini wa azwajum mutahhar, suci terus. Waridwanu minallah, selain itu yang paling tinggi tujuannya orang yang beriman, hadiah bagi orang yang bertakwa adalah ridwanum minallah, ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah ridho, apapun kita, siapapun kita, posisinya sebagai apapun kita, Allah ridho, maka kita enak, nyaman. Jadi ibadah kita dalam rangka menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ada ibadah yang karena takut ancaman neraka, ada ibadah yang karena menginginkan pahala surganya, tapi ada ibadah yang karena ridho, mahabbah. Itulah tingkatan ibadah yang paling tinggi. Semoga kita sampai di sana ya nanti ya. Wallahu basirum bil ibad, dan Allah senantiasa memperhatikan hamba-hambanya. Diperhatikan betul, nggak dicuekin tuh hamba yang bertakwa itu. Siapa yang diperhatikan sama Allah, hamba bertakwa itu? Alladzina yaquluna rabbana. Salah satunya orang yang diperhatikan Allah, senantiasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah orang yang senantiasa berdoa, meminta ampunan kepada Allah. Rabbana innana amanna. Ya Allah, kami sudah berikrar, kami beriman kepadamu. Faghfir lana dzunubana. Maka ampunilah segala dosa yang kami lakukan. Minta ampun. Ighfir lana dzunubana. Kami sudah beriman, sudah berjanji, sudah mengadakan kontrak kinerja denganmu, tapi kalaupun nggak tercapai, ada meleset-melesetnya saya ya Allah, lepas dari integritas, sedikit kepleset dari orang yang melanggar kontrak kinerjamu, ya saya minta ampun. Jadi ada mukirun bidzunub, ada pengakuan dosanya, bukan orang yang sempurna. Kami beriman betul kamu nanti maha mengaudit, kami beriman betul kamu nanti maha menghisap. Maka sebelum kamu hisap, ampuni kami. Faghfir lana dzunubana. Selanjutnya wakina adzabannar. Bagaimanapun keadaan kami mengakui kesalahan kami meminta ampunan kepadamu, supaya kami dijauhkan dari siksaan yang amat pedih, yaitu siksaan api neraka. Doanya seperti itu orang-orang yang diberikan hadiah dari Allah berupa surga, berupa istri-istri, pasangan-pasangan yang suci, dan terakhir ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Minta dijauhkan dari siksa neraka dan diampuni dosa.
Yang berikutnya ciri hamba bertakwa itu adalah as-sabirina was-shadiqin. Orang yang mau bersabar. Ini sulit ya. Makanya as-sabru inda sodmatil ula. Sabar itu di awal dia kena musibah itu gimana. Ketika awal dia kena musibah itu dia yang keluar umpatan ya dia tidak sabar. Walaupun toh akhirnya nanti innalillah innalillah innalillah. Jadi inda sodmatil ula. Jadi ketika pertama dia terkena musibah atau dia terkena ujian, ya, apa yang terucap dari mulutnya, lisannya, astagfirullah, innalillah, misalnya. Itulah indah sodmatil, bukan malah umpatan. Wasodiqina wal qanitin, dan orang-orang yang sodik, orang yang percaya betul kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya betul kepada Rasulnya, percaya betul kepada syariatnya dilaksanakan. Wal qanitin wal munfikina, dan orang-orang yang mau berinfak. Wal mustaghfirina bil ashar, ditambah lagi ciri-cirinya orang yang bertakwa tadi. Wal mustaghfirina bil ashar, dalam ayat lain yaitu orang yang mau minta ampun pada waktu sahar, pada waktu sahur. Jadi sepertiga malam yang berapa ya orang-orang waktu sahur itu biasanya jam 1 ke atas lah. Nah, itu kalau mau beristighfar itu fadilahnya sangat besar. Karena Nabi SAW likulli ta'in dawa. Dalam sabdanya Nabi mengatakan setiap penyakit itu ada obatnya, ada penawarnya. Setiap penyakit ada penawarnya, ada obat. Wa dawa'udz dzunubi al-istighfar. Sedangkan obat atau penawar daripada dosa-dosa yang dilakukan yaitu adalah al-istighfar alias minta ampun. Apa yang dimaksud istighfar sebagai obat dosa itu? Nah, ay al-mukirruna bitaubah, yaitu orang yang beristighfar dengan jalan mengakui segala dosanya. Aku dosa, ada orang yang sudah jelas-jelas salah, diadili pun dia masih berkilah, masih membuat skenario-skenario untuk berbohong, membohongi halayak, membohongi hakim. Nah, itu tidak mukirruna bidzunub, tidak mengakui dosa. Yang penting ketika orang bersalah mau mengakui dosa. Ai al mukirruna bidzunub. Nah, itu artinya taubat itu tadi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in hilyah. Dilanjutkan dalam sabda yang lain mengatakan setiap sesuatu itu pasti ada hiasannya. Kita punya rumah ya, nggak mungkin kan cuma rumah kotak biasa saja. Terus polos. Biasanya adalah lukisan, adalah kaligrafi ya. Kadang ada korden, ada pagar, itu penghiasan. Supaya apa ya? Satu, bisa menambah indahnya rumah, betahnya. Kalau rumah cuma polos-polos saja ya mungkin nggak apa-apa sih. Tapi akan menambah indah betah di rumah itu manakala rumah kita itu lebih nyaman dengan dihiasi. Kadang ada yang senang akuarium, yang senang ikan-ikanan, ada yang senang ikan beneran. Jadi supaya nyaman di rumah itu dikasih hiasan. Jadi setiap sesuatu itu punya perhiasan. Wahilnya dzunubi al istighfar, sedangkan dosa sekian banyak dosa. Ya memang menjemukan lihat dosa, tapi perlulah dikasih sedikit yang bisa orang itu tidak begitu sedih banget ketika berbuat dosa. Apa? Dengan ditambal istighfar. Dalam sabda yang lain Rasul mengatakan wa atsbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Hendaklah engkau susuli perbuatan burukmu dengan perbuatan baik. Salah satunya dengan istighfar tadi. Perbuatan baik. Karena istighfar itu adalah sesuatu yang baik. Mengakui dosa. Istighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun artinya kita mengakui bahwa kita adalah seorang hamba. Jadi bukan angkuh. Kalau angkuh muayalan itu kita nggak mengakui sebagai hamba. Tapi ketika kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala itu minimal satu bentuk pengakuan bahwa kita adalah hamba Allah yang penuh dosa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man istaghfara
ghafarallahu lahu. Kata Nabi, siapa saja yang minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan ampunan untuknya. Wa in kana farran minaz-zahfi, walaupun dia melakukan dosa yang sangat besar. Apa? Farran minaz-zahfi. Dia lari dari medan peperangan, medan jihad. Kalau ada orang yang lari pada saat dia bertugas di medan jihad, berperang melawan orang kafir harbi, maka dia melakukan dosa yang sangat besar. Nah, karena saking besarnya dosa ini, maka disampaikan oleh Rasul bahwa fadilah istighfar itu bisa mengampuni, menghapus dosa kita semua, termasuk dosa yang besar banget, yaitu lari dari kewajiban menjalankan syariat jihad kita di jalan Allah Subhanahu wa taala tanpa sebab terutamanya. Qala Rasulullah SAW, mangqala istighfar, mangqala, ini ada doa istighfarnya. Jalurnya dari Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang mengucapkan astaghfirullahalladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jadi saya minta ampun kepada Allah yang tidak ada Tuhan selain Ia, yang maha hidup, maha berdiri sendiri, wa atubu ilaih, dan saya bertobat kepadanya. Ini doa yang umum ya. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini umum. Barang siapa yang berdoa demikian, ghufirat dzunubu, dia akan diampuni dosanya. Pasti diampuni dosa. Jadi kata kalimatnya pakai sekot madhi ya. Ghufirat sebagai kalimat madhi. Tapi bermakna mustakbal. Artinya maknanya akan datang, tapi pakai sekotnya sekot lampau. Ini punya makna apa? Tahqiq, memastikan bahwa akan diampuni dosa-dosanya tersebut. Wa in kana qad farra minaz-zafi, walaupun dia melakukan dosa sebagaimana dosa orang yang berjihad, dia melarikan diri dari medan jihad. Demikian dikatakan oleh Al-Hakim, Imam Hakim, bahwa hadis ini termasuk hadis yang sahih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam asra man istaghfara wa in ata fil yaumi sab'ina marrah. Kata Nabi, tidaklah orang itu senantiasa dalam dosa-dosanya sepanjang mau beristighfar wa in ata fil yaumi sab'ina marrah, walaupun dalam sehari itu dia bisa mengulangi in ata fil yaumi sab'ina marrah 70 kali. Dia melakukan 70 dosa, dia istighfar, dosa, dia istighfar, dosa, istighfar. Motivasi hadis tadi itu motivasi kita untuk senantiasa ingat, lalu berdosa istighfar, minta ampun kepada Allah. Bukan memotivasi untuk berbuat dosa, bukan ya. Kemalinnya, maksudnya ketika berbuat dosa dimotivasi untuk istighfar, minta ampun kepada Allah. Kan beda nanti kalau pengertiannya motivasi untuk berbuat dosa, nanti masih ada istighfar, enggak. Jadi ketika kita berbuat dosa, jangan sampai putus asa, terus kita lanjutkan perbuatan dosa itu tanpa adanya penyesalan dan minta ampun. Maksudnya seperti itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man istaghfara ba'da dzunubi ghafarallahu lahu. Kata Nabi, barang siapa yang minta ampun, beristighfar setelah dia melakukan dosa-dosa, ghafarallahu lahu, maka Allah akan mengampuninya. Wa huwa, yaitu dengan istighfar. Jadi dosa itu dihapus dengan istighfar. Sebagai apa istighfar itu? Kafaratun, sebagai penebus dari dosa yang telah dilakukan. Dan melihat yang lain, lewat sahih dalam hadisnya Imam Muslim yang sahih, Rasulullah mengatakan, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang nyawaku ada di tangannya. Maksudnya demi Allah. Laulam tudnibu, andaikan tidak ada orang, andaikan tidak ada sama sekali makhluk di muka bumi ini
yang melakukan dosa, la dhahaballahu bikum wa jaa biqaumin yudnibun fayastaghfirunallaha ta'ala. Maka Allah pasti akan mendatangkan satu kaum sebagai pengganti dari kalian yang tidak pernah berbuat dosa itu, dan kaum tadi gemar berbuat dosa, melaksanakan dosa, kemudian setelah berbuat dosa mereka meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka diampuni. Sampai segitunya ya. Karena Allah Maha Pengampun. Kalau semua makhluk, semua umat di muka bumi tidak pernah ada dosa sama sekali, bersih rapot amalnya, maka Allah akan ganti dengan kaum yang baru yang mereka akan melakukan dosa, kemudian mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya menjadi zat yang maha mengampuni, Ghafur, dikit-dikit mengampuni, dikit-dikit mengampuni karena senang mengampuni. Kalau kita kan dikit-dikit dimintain tolong kan senep ya, nggak senang tapi senep. Rahimah, dan Allah Maha belas kasih kepada umatnya. Kira-kira demikian dulu. Barangkali ada yang mau didiskusikan, monggo ke moderator.